Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Anggraini dengan NIM 0533245887 dari Prodi Ilmu Komunikasi UPBJJ Bandung. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas 3 matkul perencanaan program komunikasi. Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Rencana Aksi Program Komunikasi dengan tujuan membangun narasi yang kuat untuk dampak yang berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan pada bab 1, yaitu ringkasan eksekutif dan pendahuluan. Nah, bab ini berfungsi sebagai pengantar dari program komunikasi. Nah, di sini ada ringkasan eksekutif, yaitu menyajikan gambaran umum singkat tentang keseluruhan rencana, tujuan, dan hasil yang diharapkan dari program. Selanjutnya ada latar belakang yang menjelaskan konteks dan alasan utama di balik pelaksanaan program komunikasi ini. Lalu ada tujuan program, yaitu menetapkan sasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab 2, yaitu analisis situasi dan audiens. Pada bab ini berfokus pada pemahaman konteks dan pihak-pihak yang terlibat. Di sini ada analisis SWOT, yaitu proses identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, baik dari faktor internal maupun eksternal. Selanjutnya yaitu ada profil audiens, yaitu upaya untuk memahami demografi, psikografi, kebutuhan, dan preferensi dari audiens target. Selanjutnya ada analisis kompetitor, yaitu mengevaluasi strategi komunikasi pesaing untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang dapat dimanfaatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab 3, yaitu strategi dan pesan komunikasi. Bab ini menjelaskan kerangka kerja bagaimana program akan dijalankan. Di sini ada strategi komunikasi, yaitu pendekatan menyeluruh yang mencakup pemilihan saluran dan taktik untuk mencapai tujuan program. Selanjutnya ada pesan kunci atau key message, yaitu poin-poin utama yang harus disampaikan kepada audiens, di mana pesan-pesan ini harus jelas dan konsisten. Selanjutnya yaitu ada saluran komunikasi, proses pemilihan media yang tepat, misalnya media sosial, public relation, atau acara, untuk memastikan audiens dapat dijangkau secara efektif. Selanjutnya pada bab 4 dan 5, yaitu implementasi anggaran dan evaluasi. Pada bab terakhir ini merinci pelaksanaan praktis dan pengukuran dampaknya. Pada bab 4 ada rencana aksi dan anggaran. Di sini mencakup detail langkah-langkah implementasi, jadwal waktu pelaksanaan, dan alokasi sumber daya finansial atau anggaran. Lalu pada bab 5 ada evaluasi dan pengukuran. Nah, di sini menetapkan metrik dan metode yang akan digunakan untuk menilai efektivitas program dan menghitung return on investment atau ROI. Nah, jadi inti dari proposal yang saya buat ini yaitu membangun narasi yang kuat untuk dampak yang berkelanjutan. Dalam presentasi ini, saya telah membahas bagaimana rencana ini disusun di atas fondasi yang kokoh, yaitu kita akan mencapai sasaran yang smart melalui strategi komunikasi yang terpadu. Kita telah mengidentifikasi audiens target kita secara mendalam melalui profil audiens dan memahami lanskap melalui analisis SWOT. Lalu kita berkomitmen untuk menyampaikan pesan kunci yang jelas dan konsisten di setiap saluran komunikasi yang tepat. Rencana ini bukan hanya tentang aktivitas, tetapi tentang hasil. Pada bab 4 merinci rencana aksi dan anggaran yang terperinci, memastikan setiap langkah implementasi terkelola dengan baik. Yang terpenting melalui bab 5 yaitu evaluasi dan pengukuran. Kita akan menggunakan metrik dan metode yang jelas untuk menilai efektivitas program dan ROI. Singkatnya, proposal ini adalah peta jalan kita menuju komunikasi yang berdampak dan terukur.
Dengan strategi yang solid, pesan yang kuat, dan fokus yang ketat pada pengukuran, kita yakin bahwa program ini akan memberikan hasil yang signifikan dan berkelanjutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.